dari Mazmur 44 ayat 1 sampai 27. Agak sedikit banyak tapi cukup menarik. Jadi kita lihat di layar, saya akan bacakan ya. Mazmur 44 ayat 1 sampai 27 berkata demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku, yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami, dan dengan namamulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Selah. Namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan, dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma, dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku, dan malu menyelimuti mukaku, karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau, dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang, dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala, dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Seandainya kami melupakan nama Allah kami, dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena Ia mengetahui rahasia hati. Oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah, mengapa Engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa Engkau menyembunyikan wajah-Mu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami, karena kasih setia-Mu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, saya ada membagi kelompok firman Tuhan pada malam hari ini dalam 3 kelompok ya. Dari 3 kelompok ini kita akan melihat siapa Allah ya, bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah. Sebenarnya sebagai seorang Kristen, kita bisa bertumbuh, kita bisa taat, kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita mengenal siapa Allah kita itu. Dan sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Sudah berapa lama kita menyembah Allah ini? Apakah kita mengenal Allah yang kita sembah? Mengenal di sini bukan berarti mengenal mengenal nama saja atau mengenal jabatan saja ya.
tetapi mengenal sifat dan kehendak Allah dan segala karya Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita sudah mengenal sifat Allah? Apakah kita sudah mengenal kehendak Allah? Dan apakah kita sudah mengenali semua karya Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Kita akan menanyakannya ke dalam hati kita dengan memperhatikan beberapa ayat firman Tuhan ya. Nah, misalnya kalau kita memiliki sahabat, ada orang-orang tertentu yang memiliki sahabat yang baik, sehingga sahabat ini dia bisa anggap menjadi saudara, melebihi daripada saudara. Tentu itu karena mereka sudah mengalami satu hubungan yang baik dan sudah mengenal karakter mereka satu sama lainnya. Kita sudah tahu kemampuannya. Kalau kita mengenal dia sahabat ya, kita juga sudah tahu kesukaannya, sudah tahu kebiasaannya, dan sudah banyak mengalami suka duka bersama dengan dia. Dan bahkan sesuatu yang rahasia pun kita sering sekali memberitahukan satu sama lain karena kita mengenal satu sama lain. Tidak ada yang tersembunyi antara kita dan dia kalau kita sudah sebut dia sahabat. Itulah sebabnya kita sering hati-hati untuk memilih-milih sikap apa yang harus kita tunjukkan, kita berikan kepada sahabat kita untuk menjaga perasaannya, untuk menunjukkan kasih kita kepadanya. Inilah yang membuat persahabatan itu menjadi berumur panjang atau bahkan selamanya di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang sangat jarang ditemukan dalam kehidupan manusia karena hal-hal yang saya sebutkan tadi itu cukup sulit untuk dilakukan. Nah, kita harus bisa merasa nyaman satu sama lain. Kita nyaman dengan dia dan dia nyaman dengan kita, baru kita bisa menjadi bersahabat. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Apa saja sifat Allah yang kita ketahui? Sejauh mana kita membiarkan Allah campur tangan dalam hidup kita? Sejauh mana kita membuat Tuhan merasa nyaman dengan sikap-sikap kita sebagai seorang percaya, sebagai penyembah Allah? Apa kita pernah memperhatikan bagaimana perasaan Allah ketika kita melakukan suatu tindakan tertentu? Hubungan yang sangat dalam seperti ini dengan Allah, inilah hubungan antara orang percaya dengan Tuhannya. Apakah kita pernah sampai merasakan seperti ini? Nah, mari kita lihat hubungan orang Israel dengan Allah yang juga akan menjadi gambaran hubungan kita dengan Allah juga ya. Ayat 1-9 di bagian pertama pembagian saya, katanya mereka mendengar dari nenek moyang mereka dengan telinga mereka sendiri. Mereka mendengar bagaimana Tuhan bertindak agar mereka bisa memiliki tanah Kanaan dan menjadi suatu bangsa. Ayat 1 berkata, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Apa yang telah mereka dengar? Yaitu semua perbuatan Tuhan terhadap mereka. Semua karya Tuhan terhadap mereka. Sehingga mereka bisa menjadi eksis sebagai suatu bangsa. Yang kita tahu awalnya dia hanyalah sebuah keluarga. Ya, keturunan Yakub. Yang berkembang sebagai seorang kelompok budak di Mesir selama bertahun-tahun. Selama dari keturunan ke keturunan mereka berkembang biak di sana sebagai seorang budak. Dan mereka keluar dari Mesir sebagai masih status budak. Dan saat itu mereka tidak memiliki struktur pemerintahan, bahkan sebuah angkatan militer ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka hanya berjalan mengikuti panduan Musa. Tetapi bangsa Israel bisa menjadi sebuah bangsa dan berdiri di tanah orang-orang yang terlebih dahulu menduduki Israel, tanah Kanaan sekarang. Bangsa-bangsa yang sudah lama memiliki di sana.
Dan mereka bisa merebut itu dan eksis menjadi satu bangsa. Di ayat yang ketiga. Karena apa? Karena kuasa Allah. Itu yang Tuhan perbuat kepada mereka. Ayat 3 berkata bahwa Allah menghalau bangsa lain. Menghalau bangsa lain. Tetapi membiarkan mereka tumbuh. Membiarkan Israel tumbuh. Ayat 4-8 membuat Israel menang dalam peperangan, menghalau bangsa-bangsa lain. Dikatakan, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberi mereka kemenangan, melainkan tanganmu, lenganmu, dan cahaya wajahmu. Mu di situ menunjukkan kepada Tuhan. Ya. Dalam ayat ini pemazmur ingin mengenang kembali bahwa Tuhan sudah melakukan hal yang sangat besar kepada mereka hanya sebagai sebuah kelompok ya yang memang yang cukup besar, tapi masih sebuah kelompok saja, satu keturunan, yaitu keturunan Yakub. Mereka bisa tumbuh, berkembang dan menjadi bangsa yang besar dan menempati suatu kawasan, mendirikan suatu negara di sana. Sekecil apa Israel itu kita tahu. Bagaimana besarnya hanya satu keturunan dari satu orang saja. Bagaimana mereka dengan satu latar belakang yang seragam sebagai latar belakang seorang budak bertahun-tahun. Kita tahu bahwa budak tidak akan pernah dilatih secara militer, tidak akan pernah diajari secara pemerintahan, karena mereka budak. Seperti itulah mereka memulai hidup mereka untuk menjadi suatu bangsa di tanah Kanaan yang kita kenal sekarang Israel. Tapi mereka bisa berkembang. Di ayat yang ketiga, selain daripada bertumbuh, mereka bertumbuh, artinya menunjukkan bahwa awalnya mereka sesuatu yang kecil, mereka bertumbuh, kemudian mereka berkembang, dan setelah itu mereka bisa menanduk. Dan ayat yang ke-6, menginjak-injak. Mereka menjadi sangat kuat. Dengan latar belakang yang begitu lemah. Tapi mereka bisa menanduk. Menanduk di sini menggambarkan sebuah kekuatan yang besar. Dan menginjak-injak. Seperti itulah yang mereka terima dari Allah. Jadi kita lihat bahwa Allah mereka, yaitu Allah yang kita kenal juga adalah Allah yang perkasa, tetapi juga Allah yang peduli. Karena di dalam kehidupan banyak sekali orang kuat, orang yang perkasa, belum tentu peduli. Tapi Allah yang mereka miliki adalah Allah yang perkasa dan peduli. Mereka memiliki Allah yang perkasa bukan hanya perkasa untuk menggunakan keperkasaannya dalam menunjukkan kekuasaannya, tapi juga untuk membela mereka, mendukung mereka, memberi mereka kemuliaan di tengah bangsa-bangsa lain. Allah yang seperti itu. Allah yang ini juga lah yang kita miliki, yang kita sembah dan yang kita percaya sekarang. Dia perkasa, dia berdaulat, dia berkuasa, tapi dia peduli terhadap kita. Kalau kita lihat keperkasaan Allah ya dan kepeduliannya dalam sisi rohani ya, di tengah-tengah gempuran iblis dalam menggoda kita untuk meninggalkan Allah, apabila Allah menolong kita, maka kita bisa menjadi orang percaya yang berkenan di hadapan Tuhan, bisa mengalahkan iblis untuk tetap berjalan di dalam kehendak Allah. Tetapi mereka, mengapa banyak orang Kristen yang menjadi gagal? Itu dalam kerohanian ya, sisi rohaninya. Bagaimana Allah berperan di dalam kehidupan kita dalam sisi rohaninya. Dalam sisi kehidupan jasmaninya. Allah, kita Allah yang perkasa yang akan sanggup membela kita, sanggup menolong kita dalam kesulitan kehidupan kita. Kesulitan apapun itu. Kesulitan dalam aspek apapun. Ekonomi, kesehatan, dalam membentuk keluarga, dalam mendidik anak, dalam
membentuk satu keluarga yang mengasihi Tuhan. Kita memiliki Allah sebagai penolong, Allah yang perkasa dan Allah yang nah, apabila memiliki Allah seperti ini, akanlah sangat menyenangkan, bukan? Apabila kita senantiasa mengingat bahwa Allah yang kita miliki adalah Allah yang seperti ini, harusnya kekhawatiran tidak terlalu menguasai kita sebagai orang percaya. Tapi mengapa kekhawatiran lebih sering muncul di dalam kehidupan kita? Karena kita tidak mengenal Allah kita. Atau mungkin saja kita mengenal, tapi kita lupa bahwa Allah kita adalah pribadi yang demikian. Seandainya kita senantiasa mengingat hal ini, maka kita tidak akan pernah khawatir akan kehidupan kita. Kita akan menggantikan rasa khawatir dengan mempercayakan kehidupan kita, langkah demi langkah hidup kita kepada Allah yang kita miliki. Jadi, kiranya malam hari ini kita bisa diingatkan bahwa Allah yang kita miliki adalah Allah yang seperti ini. Itu sangat menghibur dan menguatkan. Tapi baik kita lihat dalam sifat Allah yang kedua ya, yang akan kita pelajari dari perkataan pemazmur ini, di mana dia bisa mengenang Allah dan mengenang siapa Allah itu sebenarnya. Ayat 10 sampai 17 kita bisa melihat bahwa seakan-akan karakter Allah berubah 180 derajat di sana. Ya, yang tadinya membuat Israel dari kecil itu bertumbuh, berkembang, menanduk dan menginjak-injak, sekarang Allah melakukan hal yang berbalik nilai dari semua. Di ayat yang 12 ya, ayat 12 dikatakan di sana, Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan. Yang tadi mereka bisa menanduk, sekarang mereka menjadi domba sembelihan. Domba sembelihan, kita tahu bahwa apabila mungkin di antara kita pernah menyembelih hewan ya, tak ada daya sedikit pun dari hewan itu untuk melawan penyembelihnya. Tidak ada kekuatan, dia hanya bisa pasrah untuk menjadi daging. Seperti itulah kondisi Israel saat ini, menjadi domba sembelihan yang hanya bisa melangkah di jejak-jejak yang disediakan dan pergi ke tempat penyembelihannya. Di ayat yang ke-13 dikatakan, Engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Yang tadi yang kita tahu bahwa Allah telah membebaskan dia dari perbudakan, membeli dengan harga yang mahal, dengan segala kekuasaan Allah ditunjukkan lewat 10 mukjizat, 10 tulah. Tapi kali ini Allah menjual mereka dengan cuma-cuma. Istilah sekarang digratiskan untuk diambil orang. Dan Allah tidak mengambil keuntungan apa-apa. Allah tidak mau. Allah tidak mau mereka. Di ayat yang ke-14, Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh. Tadinya mereka bisa menginjak-injak, menunjukkan keperkasaan mereka. Seorang yang bisa menginjak musuh adalah orang yang perkasa. Tapi saat ini mereka menjadi olok-olok, menjadi cemooh. Mengapa terjadi demikian? Bukan Allah yang berubah setia. Bukan Allah yang telah bosan dengan mereka karena seiring waktu yang telah berjalan. Bukan. Cinta Allah kepada mereka tetap. Tapi Israel sebagai bangsa Allah yang menyebabkan ini. Bangsa Israel menjadi penyebabnya. Israel tidak melakukan kewajibannya sebagai umat tebusan. Mereka hanya ingin berkat Allah, tapi tidak mengindahkan Allah. Di beberapa kisah di teks Alkitab, sering sekali mereka hanya datang untuk meminta pertolongan Allah, petunjuk Allah, tetapi setelah itu mereka membelakangi Allah, menyembah kepada Baal. Mereka membuat Allah sebagai sebuah sumber pertolongan, tapi bukan Allah yang harus dihormati dan ditinggikan. Bisa dikatakan mereka memanfaatkan Allah. Sehingga Allah
menjual mereka dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan dari mereka. Allah membuat sesuatu yang terbalik dari apa yang telah Allah lakukan ketika Allah menuntun mereka untuk masuk ke dalam tanah Kanaan dan menjadi bangsa di sana. Mereka mengabaikan Allah, tetapi situasi seperti ini pun sesungguhnya Allah masih mengasihi mereka. Karena situasi itu Allah biarkan terjadi untuk membuat bangsa Israel mengingat kasih Allah dan kembali kepada Allah. Walaupun Israel telah mengkhianati hubungan dengan Allah dengan cara berzinah dengan Allah-Allah yang palsu, Allah-Allah berhala-berhala manusia. Jadi kita lihat sekarang bahwa Allah itu bukan hanya perkasa untuk membela kita, membela orang percaya, bukan hanya peduli untuk memberikan kita kemuliaan sebagai bangsa pilihan, tapi dia perkasa juga untuk menunjukkan siapa pribadi Allah sebenarnya itu. Allah yang kudus. Allah juga peduli apakah kita menjaga kekudusan kita di hadapan Allah sebagai sebuah tebusan, sebagai milik Allah yang kudus, maka kita juga harus menjadi kudus. Apabila kita mengabaikan hal ini, maka kita juga akan melihat keperkasaan Allah dan kepedulian Allah dari sisi yang lain. Seperti Israel, melihat itu dengan membiarkan bangsa Israel jatuh kepada di bawah kuasa bangsa-bangsa lain, menjadi olok-olok, kembali diinjak-injak oleh bangsa lain. Nah, itu sifat dan sifat Allah, karakter Allah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang kedua adalah Allah Israel atau Allah kita adalah Allah yang setia. Setia di sini artinya adalah dia mengingat seluruh janjinya. Dia tidak akan pernah lupa janjinya dan mengkhianati janjinya. Tetapi sebagai sebuah bangsa, Israel juga harus setia akan sebuah janji, di mana di hukum Taurat, pada hukum Taurat ketiga dikatakan jangan ada padamu, hukum Taurat ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ya, hukum Taurat pertama ya. Israel seharusnya juga setia akan hal ini, tapi Israel tidak setia. Mereka membuat Allah-Allah lain. Kemudian, jika kita lihat bahwa hal buruk yang terjadi kepada bangsa Israel adalah bukti kesetiaan Allah. Saya bilang tadi bahwa itu pun bukti kesetiaan Allah ya. Tidak ada, karena tidak ada pihak yang boleh menerima suatu tindakan yang berlawanan dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Israel telah melawan perjanjian itu dengan membuat Allah-Allah lain, membuat berhala-berhala menjadi sembahan-sembahan mereka. Dan pelanggar perjanjian harus menerima konsekuensi. Ya, kita tahu itu dalam kehidupan nyata juga begitu. Jadi dari pengalaman Israel ini kita mengenal Allah kita bahwa Dia akan menunjukkan kesetiaannya juga ketika kita menyeleweng, tetapi dengan cara yang berbeda. Itu sebabnya ketika kita mengalami hal buruk di dalam kehidupan kita, kita juga harus jujur mengoreksi diri kita. Mengapa ini terjadi? Kita tidak boleh berbohong kepada hati kita sendiri bahwa ini hanya sebuah ujian. Terkadang memang hal buruk bisa menjadi ujian, tapi hal buruk bisa juga menjadi teguran. Siapakah yang tahu itu? Hanya kita dan Tuhan. Karena kita yang memiliki hati kita. Ya. Jadi ketika kita membelakangi Allah dengan tingkah laku kita yang berdosa, maka Allah juga akan melakukan hal yang sebanding dengan itu. Supaya kita kembali kepada Tuhan. Karena Dia telah menebus kita. Karena kita telah menjadi miliknya, kita harus kembali kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita miliknya. Itu kesetiaan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya kita harus menjadi pribadi yang lembut di hadapan Tuhan. Seperti kita lihat ya, ketika
Kita adalah umat tebusan Allah, kita tidak memiliki hak apapun lagi untuk mengabdi kepada dunia, ya. Karena kita sudah ditebus. Sekarang kita bisa dikatakan budak Allah, hamba Allah, kita menjadi miliknya, dan kita nggak boleh mengabdi kepada yang lain. Kita harus mengabdi kepada Allah yang telah menebus kita. Kita nggak boleh lagi mengabdi kepada dosa, tunduk kepada kekuatan dosa. Kita harus melawan itu. Kita telah lunas dibayar dengan harga yang mahal, yaitu dengan nyawa. Kenalilah Allah itu. Kenalilah Allah yang dijelaskan oleh bangsa Israel pada Mazmur ini. Itulah Allah kita. Mari kita berhati-hati agar kita tidak sampai jatuh pada kondisi kita dibuat menjadi suatu dagangan yang gratis, yang Tuhan tidak mau mengambil keuntungan apapun lagi dari kita. Mari kita terus belajar setia kepada Allah, berlaku setia kepada Allah dalam setiap kehidupan kita setiap hari, dalam setiap aktivitas kita. Mari kita memuliakan Tuhan dengan itu. Bukan hanya setia kita datang beribadah setiap hari Minggu, beribadah setiap hari Selasa, tapi lebih dituntut adalah setia dalam setiap aktivitas kita, kita menunjukkan kemuliaan Allah di sana. Kita menunjukkan bahwa kita adalah tebusan Tuhan, milik Tuhan, maka harus berlaku untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan yang menjadi Tuhan kita. Ayat 18 sampai 27 dikatakan dari ayat ini kita bisa belajar banyak dari Israel. Sikap Israel setelah menyadari penyebab malapetaka mereka, ya. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau. Ayat 21, seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya. Jadi ada satu sikap yang benar yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, ya. Semua itu telah menimpa mereka. Mereka berhenti untuk memberontak, berhenti untuk membelakangi Tuhan, tapi mereka kembali mengingat Tuhan. Mereka tidak mengkhianati perjanjian, artinya mereka kembali kepada perjanjian itu, menjadi penyembah Allah, menyembah Allah satu-satunya. Tidak menadahkan tangan kepada Allah lain, artinya mereka tidak pergi kepada Allah lain untuk meminta pertolongan. Mereka langsung sadar, menyadari bahwa mereka telah membelakangi Allah. Israel adalah gambaran untuk seluruh umat manusia, ya. Jika mereka bisa lalai dalam mengikuti Tuhan, apalagi kita. Ya. Mereka yang telah mendengar dengan telinga mereka dengar dari saksi-saksi hidup, ya. Bagaimana mungkin kita juga tak bisa lalai? Kita pasti bisa lalai. Kita juga lebih sering lalai daripada mereka. Lebih sering lalai daripada mereka. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri bahwa kita sering lalai dalam menyembah Allah, bersikap yang benar sebagai umat tebusan di hadapan Tuhan. Hanya saja kelalaian kita tidak dicatat, kelalaian bangsa Israel dicatat di Alkitab. Jadi mari kita periksa hati kita, bagaimana kita sebagai umat tebusan, bagaimana kita bersikap selama ini, apakah kita memuliakan Tuhan. Dalam kondisi menghadapi keterpurukan kali ini, Israel segera sadar dan mengambil langkah yang benar, yaitu kembali kepada Allah, mengingat perjanjian dengan Allah, dan menghindarkan diri mereka meminta tolong kepada Allah. Ini yang harus kita pelajari sebagai orang percaya. Pertama adalah, seperti pemazmur, ya, bisa menuliskan mazmur ini karena telah mengingat kembali pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam kehidupannya, merenungkan kembali, lalu menulis. Lalu kita bisa meniru, bersyukur ketika berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Bersyukur, menyadari bahwa itu adalah karya Tuhan.
tidak membuat kita menjadi sombong terhadap saudara-saudara kita. Tapi kita harus menyadari itu karya Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, ketika ada teguran atau hal buruk, hal yang sulit di dalam hidup kita, mari kita periksa diri kita. Mengapa hal itu terjadi? Hanya kita yang bisa menuduh diri kita ya. Mengapa hal itu terjadi? Kemudian tetaplah memilih kembali kepada Allah ketika kita sadar bahwa Allah memalingkan wajahnya dari kita. Ini langkah yang paling membuat kita nyaman. Kembali kepada Allah. Jangan menyalahkan situasi. Jangan menyalahkan apapun di sekitar kita. Segera kembali kepada Allah. Jadi, mari kita kenali Allah kita, supaya kita bisa lebih setia lagi kepadanya. Bisa lebih tekun lagi beribadah dan menyembah Dia. Allah itu perkasa dan peduli. Dan akan selalu peduli akan kehidupan kita. Baik kita sedang taat ataupun tidak taat, Allah akan mempedulikan kita dengan peduli yang sesuai dengan porsinya. Allah itu ingin kita setia kepada perjanjian dengan Allah. Yaitu setia hanya kepada Allah, menyembah Allah. Dan yang ketiga adalah Allah itu tempat kita kembali. Kembalilah kepada Allah ketika kita sudah menyadari kita sedang berjalan membelakangi Allah. Segeralah kembali ya. Lalu maka kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan-pertolongan Tuhan. Tuhan akan menolong kita dalam kondisi setiap kehidupan kita. Kita bisa berdoa seperti ayat 27, bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Bersiaplah menolong kami. Menolong kami ketika kami dalam keadaan terpuruk. Menolong kami untuk tetap bisa setia kepada Tuhan. Ketika kita tergoda untuk tidak setia kepada Tuhan, kita berseru, bersiaplah menolong kami. Nah, kiranya lewat pembacaan Mazmur ini kita semakin diteguhkan, semakin didorong untuk bisa hidup senantiasa mengingat Tuhan, memperkenankan hati Tuhan, dan selalu kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami mengenal Engkau, bahwa Engkau Allah yang perkasa dan peduli. Kami bersyukur dengan karakter Allah yang seperti ini, karena kami menjadi yakin Engkau akan senantiasa menolong kami dan mempedulikan kami. Terima kasih Bapa, kami hanya memohon kepadamu, berikanlah kami hati yang senantiasa mengingat Engkau di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.